Halo. Halo. Kita dari kelompok Kita dari 5. Kita mau kemana hari ini? Mau ke Museum Surabaya. Oke. Bagaimana Surabaya itu dibawa kontrol dari Belanda, di mana dibikin semacam kayak loji-loji gitu, gedung-gedung dan juga pemukiman-pemukiman yang akhirnya nggak cuma satu, tetapi ada pemukiman-pemukiman lain kayak di Muara Kalimas, terus juga ada Jembatan Merah atau Roda Brok. Itu dibikin under control dari si Belanda tadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan juga kantor pemerintahan mereka. Tapi karena banyak korupsi akhirnya ditutup. Semacam kayak poster-poster propaganda dari masa-masa militer Jepang yang ada di Surabaya. Dan juga kalau misalnya kalian tahu, program ini, program pemuda, itu program dimana anak muda itu diberikan semacam kayak tawaran gitu buat jadi tentara, terus mereka nanti makan bakal dibiayain, terus dikasih gaji juga. Ini poster propaganda. Ini yang kayak diturunin lewat pesawat gitu, berupa roll-rollan kertas, terus isinya itu propaganda tentang kayak gerakan pemuda dan lain-lain. Halo semua, jadi hari ini saya melihat terkait sosial kultur yang ada di orang-orang pakai mungkin digunakan saat acara-acara penting di kota Surabaya. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kita ada di pos ketiga atau berapa gitu, saya tidak tahu nyebutnya. Di sini ada bagaimana perkembangan infrastruktur di kota Surabaya, pendukung kota Surabaya. Dari yang misalkan di sini, ini ada macam-macam transportasi gitu ya di Surabaya, bagaimana kemudian berkembang, kemudian ada infrastrukturnya. Sementara untuk di sebelah sini itu lebih ke industrialisasi dan juga sistem komunikasinya. Bagaimana yang awalnya sangat-sangat simpel, kita menggunakan pos di sini sebagai pusat komunikasi, pusat antar mengantar surat, kemudian berkembang dan pada akhirnya muncullah telepon di sini. Dan kemudian ada juga di sini telegraf dan macam-macam. So guys, sebentar. Nah di sini ada historinya, sejarahnya gitu ya.
sejarah Surabaya dari masa ke masa. Bisa dilihat di sini. Di sini ada dari abad ke-10, kemudian terus berlanjut sampai ke abad ke-16 ya. Bagaimana kemudian perpindahan kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu jadi cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, kayak misalkan Singosari, kemudian ada Majapahit dan lain sebagainya. Dan sampai kemudian ke abad ke-16 di akhir itu barulah masuk pengaruh Islam ke sini seperti itu. Di kota Surabaya ini ada Sunan Ampel kemudian yang membuat kota Surabaya ini semakin pesat. Dan ayo lanjut lagi. Nah, di sini sekali teman-teman, karena di sini itu ada replika prasasti Kamalagian. Jadi prasasti ini kalau teman-teman yang ngerti Hanacaraka gitu ya, jadi isinya tuh menceritakan tentang Raja Airlangga atas dibangunnya sebuah bendungan di Kuringin Sabta, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu.